ada asal. Atur pamanjalima. Om Swastiastu. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai pertemuan, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kita dipimpin oleh ketua kelas dulu. Ketua kelas silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Oke, selamat siang sebelumnya. Selamat siang. Oke, pada pertemuan hari ini, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oke, Ibu harapkan ada kalian semuanya sehat ya, tidak ada yang kekurangan apapun. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, oke, masih ingat materi kita kemarin, minggu lalu? Masih? Oke, mengenai apakah itu? Yuk, Delia. Minggu lalu kita membahas materi mengenai konsep geografi. Oke, minggu lalu materi kita itu adalah mengenai konsep geografi. Oke, dan sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absensi dulu. Ya, absensi kita belum. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang Ada? Siapa? sama Adi sama Siva. Adi Andika. Ya, Adi Andika, lagi satu? sama Siva Nanaya. Sipa. Adinya izin supaya sakit. Sipa sakit. Ya, Sipa sakit. Adi izin. izin. Ada lagi? Itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke. Pada hari ini kita akan membahas materi itu mengenai memahami bencana. Ya, seperti yang sudah Ibu tampilkan di layar, itu sekarang kita akan membahas mengenai materi memahami bencana. Namun sebelum itu, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan bawa HP semuanya? Bawa. Kalau bawa, silakan scan barcode di depan. Oke? Sudah? Mau? Itu adalah aplikasi WordWall yang sudah Ibu setting kemarin. Kita di sini bermain asik dulu, belajar oke. Oke, sudah? Di sana ada beberapa pertanyaan, itu ada 4 pertanyaan kalau nggak salah, ya. Ada 4 pertanyaan. Iya, ada 4 pertanyaan di sana, silakan kalian jawab. Sudah? Ada yang tidak bisa scan barcode-nya? Ada? Sudah? Mau? Bisa? Bisa dijawab? Bisa. Oke, silakan dijawab. Ada 4 pertanyaan di sana. Susahkah? Enggak. Sudah? Ada yang salah menjawab? Ada yang salah menjawab? Oke, pertanyaan yang pertama itu pertanyaan apa ada di sana? Pengertian dari bencana. Iya. Sudah? Benar jawabannya? Oke. Soal nomor 2? Iya?
Ya, nama presiden ke-7 Republik Indonesia siapa tuh? Iya, Insinyur Haji Joko Widodo. Pertanyaan berikutnya siapa lagi? Apa lagi? Iya, orang yang memperkenalkan istilah geografi pertama kali siapa? Iya, Eratosthenes. Lagi satu pertanyaan. Apa nak? Penyebab utama terjadinya tsunami apa? Ya, adanya gempa bumi di bawah laut. Itu adalah pertanyaan apersepsi. Ya, kita bermain asik, belajar oke. Ya. Berikutnya. Nah, di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan terkait dengan pelajaran kita nanti, yaitu mengenai memahami bencana. Nah, di sini ada 3 pertanyaan, ya. Apa fungsi konsep esensial geografi? Itu pertanyaan 1. Ntar dulu. Habis itu pertanyaan kedua, yaitu mengapa wilayah Indonesia rawan bencana geologi? Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga adalah apakah perubahan dapat memicu bencana? Sudah diperhatikan pertanyaannya? Lagi sebentar. Nanti kalian ada waktu untuk mendiskusikan pertanyaannya ini, ya. Sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, apa yang akan kalian dapat dari apa yang akan kalian dapat dari belajar materi mengenai memahami bencana ini? Kita di sini akan ketemu pemahaman bermakna. Yang pertama itu adalah 1, mampu. Kalian itu setelah mempelajari materi memahami bencana, di sini Ibu harapkan kalian itu mampu menjelaskan serta menyimpulkan konsep-konsep geografi. Dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi kebencanaan yang ada di Indonesia serta mengaitkan bencana-bencana yang terjadi dengan konsep-konsep geografi, seperti itu, ya. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita, di sini kita akan belajar tim, ya, belajar tim. Kalian di sini jumlahnya adalah berapa? 22, ya, per kelas. Habis itu Ibu akan meminta kalian untuk berkelompok, jadi 4 kelompok. Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok, seperti yang kita sudah bagi sebelumnya. Kita tentukan kelompoknya sebelumnya. Sekarang Ibu minta kalian masuk ke kelompok kalian masing-masing sesuai dengan yang sudah kita bentuk sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, seperti itu. Silakan masuk ke kelompok kalian masing-masing. Kita di sini akan belajar tim, nak. Belajar. Oke, sudah. Nah, sebelum itu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini? Ya, tujuan pembelajaran kita di sini yaitu yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyimpulkan konsep-konsep geografi dengan tepat, sesuai dengan pemahaman bermakna yang sudah Ibu sampaikan tadi sebelumnya, ya. Dan yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran kita yaitu mengenai melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi kebencanaan yang ada di Indonesia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita sesuai dengan pemahaman bermakna tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ya, oke. Nah, tadi sudah ada pertanyaan pemantik, ya enggak? Sudah ada pertanyaan pemantik tadi. Nah, ini. Sudah? Silakan sekarang kalian diskusikan mengenai pertanyaan pemantik tersebut. Yang pertama itu adalah apa fungsi konsep esensial geografi? Habis itu mengapa wilayah Indonesia rawan bencana geologi? Dan yang lagi satu adalah apakah perubahan dapat memicu bencana? Itu. Silakan dibuka bukunya. Dicatat dulu pertanyaannya bisa. Nanti kalau sudah selesai boleh angkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangannya.
Pertanyaan yang pertama, apa fungsi konsep esensial geografi? Nah, pertanyaan yang kedua itu mengenai mengapa wilayah Indonesia rawan bencana geologi. Dan pertanyaan yang ketiga adalah apakah perubahan dapat memicu bencana? Seperti itu. Ibu kasih waktu kalian kurang lebih 1 sampai 2 menit. Pasti sudah bisa, ayo. Nggak mungkin nggak. Sudah belajar kan di rumah kah? Oke, sudah. Nggak mungkin anak-anaknya ibu tuh nggak belajar di rumah. Oke, sudah? Sudah? Sudah selesai? Oke, Ibu minta yang bisa angkat tangannya silakan. Ayo, angkat tangannya. Ayo, Delia. Pertanyaan nomor 1, apa fungsi konsep esensial geografi? Silakan berdiri, Delia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kaderia Devi, absen 32. Di sini saya akan menjawab mengenai fungsi konsep esensial dari geografi. Nah, konsep esensial dari geografi itu membantu kita dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar kita, serta bagaimana fenomena alam itu dapat mempengaruhi kegiatan manusia karena mereka itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Nah, adapun beberapa konsep esensial dalam geografi itu seperti mencakup lokasi, tempat, interaksi manusia lingkungan, pergerakan, dan wilayah. Nah, konsep-konsep ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek geografi seperti pemetaan, perencanaan tata ruang, dan penanganan isu lingkungan. Oke, sudah dijawab dengan sangat baik sekali sama Adelia, tepuk tangannya dulu. Oke, itu tadi mengenai konsep esensial geografi. Berikutnya mengenai pertanyaan yang kedua, mengapa wilayah Indonesia rawan bencana geologi? Siapa yang bisa? Ayo Intan, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengapa si Indonesia itu rawan terkena bencana geologi. Nah, faktor yang pertama yang mempengaruhi Indonesia rawan terjadi bencana geologi yang pertama karena Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng besar seperti lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Nah, faktor yang kedua yang menyebabkan Indonesia itu rawan bencana geologi adalah banyaknya gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia dapat mengalami bencana geologi seperti tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan dulu buat Intan, sudah dijawab dengan sangat baik sekali mengenai mengapa wilayah Indonesia itu rawan bencana geologi. Kita berletak pada berapa lempeng? 3 lempeng tektonik. Yang satu lempeng apa? Eurasia. Yang kedua? Indo-Australia. Yang ketiga? Pasifik. Ya, berikutnya kita akan masuk pertanyaan yang ketiga. Apakah perubahan dapat memicu bencana? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya silakan. Ayo nak, cowok 1. Oke. Jadi apakah perubahan dapat memicu bencana? Iya. Jawabannya iya. Perubahan lingkungan baik yang mengalami maupun disebabkan oleh manusia dapat memicu bencana. Misalnya deforestation atau penebangan hutan, pengundulan hutan. Itu dapat meningkatkan resiko longsor karena tidak ada resapan air yang cukup bagus dari hujan tersebut. Selain dari iklim, ada lagi penyebabnya cuaca ekstrim, kekeringan, dan banjir. Selain itu, aktivitas manusia seperti urbanisasi yang tidak terkendali dan penambangan juga meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Oke, tepuk tangannya dulu.
sudah dijawab dengan sangat baik sekali mengenai apakah perubahan dapat memicu bencana. Jawabannya adalah iya. Contohnya seperti apa perubahan apa? Perubahan cuaca. Cuaca yang ekstrem itu dapat menyebabkan bencana. Bencana apa yang dapat disebabkan oleh cuaca yang ekstrim? Banjir. Lagi? Tanah longsor, kekeringan itu. Ya, oke. Itu tadi mengenai pertanyaan pemantik. Ya, berikutnya nah, kemarin di tanggal 21 September, tak diingat-ingat. Itu hari apa 21 September waktu kemarin? Hari Sabtu. Pada hari itu ibu ingat sekali, waktu itu ibu akan ke sekolah pagi-pagi. Sudah bersiap-siap, namun terhalang pada hari itu. Ya, pada hari itu terjadi apa nak waktu itu? Hujan. Ya, hujan. Ya enggak? Kalian kehujanan enggak ke sekolah waktu itu? Iya, basah. Iya enggak? Nah, pada bulan September Indonesia sudah memasuki musim apa? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ayo, geng. Iya, kita sudah seharusnya memasuki musim hujan dari bulan September. Namun, ya pada waktu itu hujan. Ya enggak? Namun hujannya itu tidak berlangsung lama, cuma beberapa hari saja. Ya enggak? Nah, ini termasuk pada perubahan cuaca, nak, perubahan iklim. Ya, seperti itu. Sekarang hujan itu tidak bisa diprediksi. Ya enggak? Kalau dulu iya, pada bulan ini sampai bulan ini kita memasuki musim ini. Pada bulan ini sampai bulan ini kita memasuki musim ini. Sekarang tidak. Ya enggak? Karena itu terjadi karena apa? Perubahan iklim. Ya, efek apa? Iya, efek globalisasi, efek rumah kaca itu yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim seperti itu. Ya, oke. Berikutnya, kenapa kita membahas mengenai fenomena apa yang terjadi pada 21 September kemarin? Terus bulan September ini adalah seharusnya memasuki musim apa? Karena ini terkait dengan apa? Dengan pelajaran kita sekarang, yaitu mengenai apa? Memahami bencana. Oke. Sekarang kita akan masuk pada materi kita mengenai memahami bencana. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan beberapa hal mengenai pemahaman awal kita mengenai bencana. Ya, apa itu bencana? Oke, apa itu bencana? Di buku sudah ada, silakan kalian lihat sebentar. Di buku sudah ada. Sebelum Ibu juga menyampaikan pengertian bencana itu apa. Sudah dilihat bukunya? Sudah, oke. Ada yang bisa menjelaskan mengenai bencana itu apa? Ayo nak, siapa namanya nak? Ganda. Oke, Ganda, silakan nak. Jadi bencana sendiri dapat diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Oke, ada lagi yang bisa menjelaskan mengenai bencana? Oke, Intan silakan. Bencana itu merupakan hasil dari proses alam dan juga sosial. Oke, itu Intan. Ada lagi yang bisa menjawab mengenai apa itu bencana? Ayo, Adelia. Untuk pengertian dari bencana merupakan suatu perubahan dalam kondisi alam yang memiliki potensi bahaya baik bagi manusia, tumbuhan maupun hewan. Nah, faktor penting dari bencana itu merupakan perilaku manusia yang sangat berpengaruh besar dalam terjadinya bencana alam maupun bencana sosial. Oke, ya. Apa yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman kalian itu benar sekali. Ya. Bencana itu adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan apa nak? Kerugian, baik kerugian fisik, kerugian materi, kerugian apa lagi yang bisa disebabkan oleh bencana? Kerugian ekonomi, iya. Kerugian apa lagi?
lingkungan. Iya enggak? Iya. Bencana itu adalah suatu rangkaian peristiwa atau peristiwa yang menyebabkan kerugian, baik itu kerugian materi, fisik, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan. Seperti itu. Ya. Bencana itu seperti contohnya apa saja? Iya. Oke. Bencana di sini itu dibagi menjadi 3, Nak. Iya enggak? Iya enggak? Yang pertama adalah bencana apa? Bencana alam. Yang kedua adalah bencana non alam. Yang terakhir itu adalah bencana sosial. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu bencana alam, apa itu bencana non alam, dan apa itu bencana sosial? Oke, bisa dibaca dulu sebentar bukunya. Habis itu angkat tangannya bagi yang bisa. Silakan. Sudah ketemu? Sudah, oke, yang bisa. Apa itu bencana alam? Sertakan contohnya. Ayo, Nak, silakan berdiri. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Iya. Bisa kami jelaskan bencana alam. Bencana alam Oke. adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana tersebut dapat berupa gempa bumi, tsunami, kemudian erupsi gunung berapi, banjir, kemudian kekeringan, siklon tropis, dan Oke, itu tadi dijelaskan oleh siapa namanya? Mesya mengenai bencana alam. Ada lagi yang lainnya yang bisa menjelaskan mengenai bencana alam? Silakan angkat tangannya. Masih dengan pertanyaannya sama, bencana alam. Yuk, angkat tangannya. Ayo. Bencana alam adalah? Ayo Intan, silakan. Bencana alam. Jadi bencana alam yang saya ketahui bencana yang disebabkan atau merugikan alam itu sendiri. Misalnya disebabkan oleh alam. Misalnya ada gempa nih, gempa. Iya. Gempa itu kan kita nggak bisa buat gempa itu. Gempa itu datang dari alamnya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa bencana alam itu bencana yang di luar kendali manusia. Oke, terima kasih Intan. Tepuk tangannya dulu yuk. Oke, cukup tadi dari teman kalian, itu benar sekali. Mengenai bencana alam itu adalah bencana yang disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Ya enggak? Kita tidak bisa memprediksi bencana alam itu kapan datangnya, tidak bisa diprediksi. Misalnya gempa, lagi sebentar, apakah kalian tahu akan terjadi gempa? Tidak. Bisa jadi lagi sebentar itu ada gempa, tergantung dengan proses alamnya itu sendiri. Iya enggak? Ya. Itu mengenai bencana alam. Contoh dari bencana alam itu sendiri apa saja? Tsunami, ya. Gunung berapi, meletusnya gunung berapi, banjir, tanah longsor, banyak sekali jenis-jenis bencana alam. Ya, itu mengenai bencana alam. Berikutnya yaitu mengenai bencana non alam. Siapa yang bisa angkat tangannya? Ayo, silakan. Saya akan menjawab apa itu bencana alam. Oke. Alam. Yeah. Jadi bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam. Yeah. Yang bencana tersebut dapat berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Oke, ada lagi satu, yuk silakan. Lagi satu mengenai bencana non alam, silakan. Nah, tadi angkat tangan di sini. Ayo. Sebutkan namanya, Nak. Ayu Santiari. Oke, silakan yuk, berdiri yuk. Mengenai bencana non alam. Ya. Untuk bencana non alam itu bencana yang diakibatkan seperti peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi contoh dari bencana non alam itu bisa berupa gagal modernisasi yang seperti dibilang sama di Ali. Oke. Dan yang kedua itu seperti epidemi dan wabah penyakit. Oke, tepuk tangannya dulu yuk. Anak-anaknya ibu semua pinter-pinter ya. Oke, karena kalian sudah belajar, iya enggak? Oke. Bencana non alam itu adalah suatu rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia. Bukan hanya manusia saja. Apa yang bisa menyebabkan bencana non alam itu sendiri? Apalagi kegagalan teknologi. Contoh bencana non alam apa, Nak? Ayo. Wabah penyakit. Lagi?
Epidemi, COVID, iya, lagi. Apa lagi? Kebakaran hutan itu termasuk bencana non alam. Ya, itu termasuk bencana non alam. Ya, perlu diingat itu. Bencana alam apa, penyebabnya apa, bencana non alam penyebabnya apa. Ya, lagi satu adalah bencana sosial. Sudah ketemu apa itu bencana sosial? Sudah? Oke, yang bisa angkat tangannya Ibu minta ya, Nak. Ya. Siapa namanya? Kirana. Oke, Kirana, silakan. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Oke. Yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, serangan teroris dan sabotase. Karena manusia itu pasti memiliki yang namanya pendapat, Ya. dan pendapat itu kan pasti berbeda-beda dan mungkin sama. Jadi disitulah munculnya konflik antara sesama manusia untuk mencapai yang namanya mufakat atau yang namanya itu kesepakatan. Iya. Oke, terima kasih. Lagi satu, Ibu minta pendapatnya mengenai bencana sosial. Ayo, angkat tangannya silakan. Bencana sosial. Ayo, Nak. Ayo, di buku sudah dijelaskan juga. Tinggal dibaca. Ayo, Delia, silakan. Jadi bencana sosial itu merupakan sebuah rangkaian peristiwa atau perubahan yang penyebabnya menjadi fokus utamanya adalah manusia. Jadi manusia yang melakukan, manusia yang menyebabkan, dan manusia yang menyebabkan perubahan tersebut. Oke. Nah, sebagai contoh adanya serangan teroris. Nah, serangan teroris itu karena penyebabnya dari antar kelompok yang karena adanya konflik sehingga menyebabkan adanya serangan teroris. Oke, tepuk tangannya dulu semuanya. Oke, bencana sosial. Ibu kaji sedikit ya mengenai bencana sosial. Bencana sosial itu adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ya, seperti contohnya apa? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu memicu apa? Konflik. Kalau sudah konflik, otomatis ada satu permasalahan itu memicu satu peristiwa, satu bencana. Misalnya terjadi kemarin apa? Ayo, demonstrasi, ya enggak? Kerusuhan. Itu sering terjadi, ya enggak? Karena itu adanya perbedaan pendapat. Itu pemicunya salah satunya, Nak. Ya, itu perlu dipahami. Itu 3 hal dalam materi memahami bencana yang sudah memang harus kalian pegang konsepnya, ya. Oke. Berikutnya di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar di depan. Ya, boleh ke depan dulu sebentar, lagi sebentar balik lagi kita akan berdiskusi kelompok, ya. Oke, ini ada gambar 1. Silakan kalian amati di sini. Ya, gambar 1 ini itu adalah gambar apa, Nak? Iya, gambar tanah longsor. Sudah paham semuanya gambar tanah longsor? Nanti diingat-ingat lagi ya, lagi sebentar. Habis itu, ini gambar 2. Gambar apa? Iya, ini adalah gambar banjir. Habis itu, ini erupsi gunung berapi. Ya. Berikutnya, gempa bumi yang mengakibatkan terjadinya kerusakan itu jalan yang retak. Iya enggak? Saking dahsyatnya gempa bumi itu bisa merusak semuanya yang ada, yang kita miliki di permukaan bumi ini. Ya. Nah, berikutnya ini apa? Iya, ini adalah wabah penyakit. Termasuk bencana apa? Non alam. Ya, dan ini berikutnya kerusuhan. Termasuk bencana apa? Bencana sosial. Dan lagi satu, ini ada tsunami. Nah, di sini ada
terjadinya tsunami? Silakan kalian perhatikan ke depan baik-baik. Begitu dahsyatnya, ya, air menyapu semuanya hingga tak tersisa sedikit pun. Ini terjadi, kejadiannya itu adalah di Jepang, nak. Iya, kejadian tsunami di Jepang. Nah, seperti itu. Perhatikan. Itu padahal air ya, air yang kita ajak bersahabat sehari-hari, ya enggak? Karena saking banyaknya, apakah kita bisa menghalau? Tidak. Nah, ini sudah, kalau alam sudah berkehendak, kita tidak akan bisa ngomong apapun. Tuh, begitu dahsyatnya itu bencana tsunami yang terjadi. Berarti sebelum tsunami ini terjadi apa sebelumnya? Iya, gempa bumi di bawah laut. Kalian perlu ingat itu. Iya. Seberapa kuat bangunan kalian, seberapa kokoh bangunan kalian, tidak akan tersisa sedikit pun. Kalian sudah bisa membayangkan, itu kerugiannya apa saja di sana? Kerugian materi iya, kerusakan lingkungan iya, manusia iya. Iya enggak? Tuh. Seberapa banyak materi yang kalian punya di sana tidak akan ada artinya. Iya enggak? Tuh. Bisa dipakai itu lagi? Tidak, nak. Nah, itu tadi sudah Ibu tayangkan beberapa mengenai gambar-gambar dari bencana, baik itu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Ya, dan sekarang kenapa Ibu mengajak kalian untuk berkelompok? Di sini Ibu punya satu lembar kerja peserta didik yang harus kalian bahas dalam kelompok kalian masing-masing, ya. Dan apa tagihannya? Ibu sudah persiapkan dalam LKPD tersebut. Ya, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD-nya. Kalian di sini sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, silakan berbalik badan semua ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 ini. Kelompok 2. Kelompok 2, habis itu kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan diperhatikan dulu dalam LKPD tersebut. Sudah kalian bisa melihat di sana itu ada, paling pertama pasti kalian lihatnya itu ada gambar di sana, ya enggak? Iya, itu di sana ada gambar apa? Peta. Namun sebelum kita ke sana, di sini dalam LKPD tersebut ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai di sana, ya enggak? Yang pertama itu adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat apa? Iya, menyimpulkan konsep-konsep geografi dengan tepat. Habis itu yang berikutnya, tujuan yang berikutnya itu adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat apa? Mengidentifikasi kebencanaan yang ada di Indonesia dengan benar. Oke, di sana sudah ada petunjuk pengerjaannya. Ya, yang pertama itu adalah kalian diminta untuk menuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok di bagian pojok kiri atas. Sudah ada lembar jawaban yang sudah Ibu berikan tadi, sudah Ibu bagikan tadi bersamaan dengan LKPD-nya itu. Habis itu kalian diminta untuk memperhatikan apa di sana? Iya, peta. Di sana sudah ditampilkan mengenai peta indeks rawan bencana Indonesia pada tahun berapa? 2012. Ya, dan petunjuknya berikutnya adalah, nah di sini ini yang kalian harus kerjakan. Ya, identifikasilah daerah rawan bencana di Indonesia berdasarkan peta tersebut. Berarti di sini kalian disuruh mengidentifikasi berdasarkan peta yang sudah dilampirkan di sana. Ya, dan berikutnya apa tagihannya di sini dalam LKPD-nya itu? Yaitu berupa laporan. Kalian diminta dalam bentuk laporan identifikasinya tersebut. Oke, sudah paham? Ada yang belum paham? Silakan bertanya dulu.
Sudah paham semuanya? Kalau sudah, mari kita bekerja bersama-sama. Oke? Silakan dikerjakan laporannya tersebut. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan laporannya itu nanti ada sesi presentasi. Ibu minta nanti di masing-masing kelompok untuk presentasi laporan yang sudah kalian buat. Oke? Oke, silakan bekerja. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Oke, nama kelompoknya ditulis di sana beserta absensinya juga, jangan lupa. Oke, sudah, silahkan diamati petanya. Itu ada peta Indonesia, peta rawan indeks, peta indeks rawan bencana di Indonesia, yaitu pada tahun 2012. Ya, ini pulau apa? Pulau Sumatera. Ini pulau Jawa. Jawa. Ini Kalimantan. Ini Sulawesi. Berikutnya di sini Bali dan Nusa Tenggara, dan ini lagi satu adalah Papua. Oke, silakan nanti kalian identifikasi per pulau nanti. Ya, di sini sudah ada keterangannya juga, dalam peta ini sudah ada keterangannya. Yang ada warna merahnya di pulau itu adalah memiliki indeks rawan bencana tinggi. Sedangkan yang berwarna kuning itu indeks rawan bencananya adalah sedang, dan yang hijau adalah tidak rendah. Iya, itu indeks rawan bencananya adalah rendah. Oke, silakan diamati per masing-masing pulau dulu. Berarti kalian nanti di sini mengidentifikasi itu adalah per pulau. Nah, ya, misalnya di Pulau Sumatera itu indeks rawan bencananya seperti apa? Tinggi, sedang atau rendah. Di sana dalam peta tersebut sudah ditampilkan di sana. Itu warna merah artinya apa? Warna kuning artinya apa? Hijau artinya apa? Sudah ada di sana. Sekarang kalian tinggal mengidentifikasi. Dan juga kalian bisa mengakses di Google ya mengenai seperti di Pulau Sumatera. Daerah tersebut, daerah yang ada di sana di peta itu biasanya terjadi bencana apa biasanya terjadi sana, rawan bencana apa, misalnya di Pulau Sumatera di bagian Aceh ya, itu biasanya rentan dengan bencana apa, seperti itu identifikasi kalian ya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Ibu. Ya, silakan dibuka Google-nya, di search di sana. Di daerah Jawa biasanya terjadi bencana apa, di daerah Bali biasanya terjadi bencana apa. Nanti kalian itu dibuat detail dari pulau apa dulu. Misalnya dari Pulau Sumatera dulu, habis itu ke Pulau Jawa, ke Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, tuh. Ingat, ditulis nama beserta nomor absennya juga ya, jangan lupa. Ya, pertama dari Pulau Sumatera dulu boleh, dari Pulau Kalimantan dulu boleh. Indonesia terdiri berapa pulau besar? Ayo. 5 pulau besar apa saja? Sumatera. Oke, itu pulau besarnya. Ya, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecilnya yang ada di Sumatera. Ya, berarti kalian sekarang mengamati berdasarkan peta itu. Ya.
Oke, di sana di peta sudah ditampilkan. Yang berwarna merah itu apa artinya? Yang rawan. Iya, tinggi. Rawan bencananya itu adalah tinggi. Ya, habis itu yang warna kuning sedang rawan bencananya, dan yang warna hijau adalah rendah, berarti hampir tidak ada bencana di sana ya. Tapi di Indonesia itu jarang yang ada warna hijaunya ya enggak? Kecuali itu ada di Papua. Di Papua paling banyak, habis itu di Kalimantan ada beberapa titik ya enggak? Habis itu di Pulau Sumatera ada enggak yang warnanya hijau? Ada sedikit banget ya. Kalau di Bali bagaimana? Merah semua. Berarti kita di sini itu rawan bencana. Ya, tingkat bencananya itu adalah tinggi nanti di Bali ya. Itu berdasarkan peta indeks rawan bencana pada tahun 2012. Itu sumbernya adalah BNPB ya. Oke. Silakan dikerjakan dulu, Ibu kasih kalian waktu nanti sampai kurang lebih 10 menit lah kalian berdiskusi, habis itu kita akan presentasi ke depan. Apanya? Ini enggak. Mana tadi gini? Mana tadi urutan laporannya yang mana? Ya, coba diurut jadi satu dulu. Ya. Ya, langsung dibaca. Habis itu kesimpulan rekomendasinya cukup 2 aja, nanti dibagi-bagi.
ininya mana? Apa namanya itu? Lampirannya mana? Yang foto-foto gambar mana lagi? Ya itu. Nah, ini. Yang ada Pulau Sumatera, Jawa, sama Kalimantannya aja baca. Ya ini Jawa ya. Papuanya enggak berarti. Ya. Iya. Ini deskripsi fotonya seperti apa nanti dibacakan. Ini Bali. Ibu minta kasih ke Intan kan dapat Bali dia. Sama Maluku, Papua. Maluku ada di sini. Nih. Ini Papua. Sumateranya ada di sana. Nah. Udah? Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu, Nak. Kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Enggak, kan ada berapa? Pulau Kalimantan ada berapa provinsi? Coba dicari sekarang. Provinsinya itu terkena rawan bencana apa saja, begitu. Iya. Lihat dulu di Kalimantan. Ada provinsi apa saja? Seperti di Sumatera di bagian Acehnya. Di sana rentan bencana apa? Gempa dan tsunami kalau di bagian Acehnya. Ya, enggak seperti tsunami Aceh yang pernah terjadi pada tahun berapa itu? 2000 berapa? Iya, tsunami Aceh 2004. Nah, iya, 2004 tsunami Aceh. Kalian sudah lahir? Iyakah belum lahir? Kalian lahirnya tahun berapa? 2010. Oke. Ayo kerjakan dulu. Ada yang sudah selesai? Belum. Ayo silakan dikerjakan dulu. Habis kalian mengerjakan ini, sebelum kita presentasi, kita akan ada sedikit gerak-gerak ya. Silakan biar kalian bersemangat lagi untuk belajar, biar tidak membosankan belajarnya. Apakah belajar geografi membosankan? Tidak, nggak ada belajar geografi membosankan. Belajar geografi itu menyenangkan sekali. Oke, silakan lanjut. Dah, nanti siapa yang presentasi di sini? Ya. Jadi ini pembacaan terlebih dahulu itu ibu saya. Terus kita lanjut ke sini berarti. Ini lampirannya. Lampirannya kan terakhir kan. Nanti kan kamu membacakan lampiran. Mana lampiran? Mana lampiran? Mana lampiran? Nah nih. Ini kan lampirannya itu adalah kawan bicara petanya itu. Ya. Habis itu dokumentasinya itu dibacakan sesuai dengan wilayah yang kamu presentasikan. Ya, misalnya wilayah apa, Pulau Bali sama Papua, silakan ditampilkan itunya. Iya, seperti itu. Oke, dah. Oke, sudah. Ya. Bisa jelas banget. Makanya kita di Bali ada hutan mangrove dah. Ada di mana? Di mana? Ayo. Masih wilayah Badung dah. Di Benua. Itu masih wilayah Badung punya Nak, Badung Selatan di Benua. Itu ada hutan mangrove. Pernah enggak melalui sana? Enggak pernah. Serius enggak pernah. Nanti jalan-jalan ke sana ya. Tunggara nanti kita jalan-jalan ke sana beramai-ramai ya. Di situ ada hutan mangrove. Mengapa? Apa tujuannya hutan mangrove di sana? Iya. Mencegah air laut yang naik ke daratan. Apanya yang mencegah di sana? Iya, akar hutan mangrove seperti apa? No, bukan merambat. Ayo. Akarnya seperti apa? Seperti kaki Nak dia. Iya Nak, seperti ini akar hutan mangrove, akar pohon mangrove-nya. Seperti kaki. Kokoh sekali. Itu yang menghalau terjadinya apabila ada tsunami, air laut yang pasang seperti itu akan dihalau oleh
akar tersebut. Maka itu pentingnya itu ada hutan mangrove di pesisir pantai yang memang hutan mangrove itu kan perlu hidup di lumpur yang ada airnya. Iya enggak? Seperti itu. Kalau dia cukup di air aja enggak bisa dia. Makanya ada di benua saja. Di situ ada rawa yang ada campuran air lautnya, yang ada campuran lumpurnya, itulah tempat hidupnya hutan mangrove di sana. Iya. Kalau di tempat lain misalnya di pesisir pantai Seseh, pantai yang lainnya, ada enggak hutan mangrove di sana? Tidak, karena tidak ada habitatnya di sana, dia tidak ada tempat tinggalnya, dia tidak ada di sana. Ya, maka ya kalau di pesisir lain itu yang mencegah erosi di sana itu perlu ditanami adalah pohon apa? Di pinggiran pantai yang bisa mencegah erosi di pinggiran pantai seperti itu. Pohon apa? Ayo. Paling biasa itu ditanami oleh pohon kelapa. Iya, kelapa itu yang bisa menghalau juga di sana di pinggiran pantai. Tapi nggak terlalu ke pinggir sana juga, pasti agak mencari tanah juga dia, ya enggak, antara pasir dan tanahnya, iya enggak, situ. Oke, silakan lanjut diskusi lagi. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan ya. Ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Silakan ditanyakan. Silakan di masing-masing kelompok nanti tentukan teman kalian untuk presentasi. Ya, yang lainnya nanti apabila ada pertanyaan kalian membantu menjawab. Ya, Nak ya. Nanti juga ada sesi diskusi dari pemaparan teman kalian presentasi. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan seperti itu. Ya. Oke, sudah. Kenapa? Di sini pulau apa? Di sini Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalimantannya enggak ada. Iya itu aja, Jawa sama Sumateranya itu aja yang disampaikan nanti. Ya itu kan cuma lampiran aja. Ya. Oke, sudah semuanya? Sudah selesai? Laporan yang ditagih dalam LKPD itu sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kalau memang sudah selesai, silakan dirapikan dulu pekerjaan kalian sebelum kita sebelum kita mengadakan sesi presentasi lagi sebentar mengenai laporan yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian masing-masing. Kita akan ada peregangan sedikit, kita akan berjoget-joget ria, nanti kalian di sini sedikit ya. Oke? Ada yang suka ice breaking di sini? Apakah tidak suka ice breaking? Oh, Ibu kira tidak suka ice breaking, malah kalian sukanya belajar terus. Suka? Suka, oke. Suka belajar apa enggak? Suka belajar diselingi dengan ice breaking seperti itu biar enggak bosan ya. Oke. Kalau begitu Ibu akan tampilkan, nanti kalian berjoget-joget di sini. Ayo sebentar.
Nah, kalian kan ada 4 kelompok nih. Ada di barisan sana 1 kelompok, barisan sini 1 kelompok, barisan di sebelah bangku ini lagi 1 kelompok, di sana lagi 1 kelompok. Berarti ada 4 barisan lagi sebentar nanti. Ya. Oke, kita akan ice breakingnya itu mengenai dance penguin. Ya, siap semuanya? Siap? Kalau siap silakan bangun semuanya, bangun dulu semuanya. Ya, siapa yang mengambil posisi di sana? Siapa yang mengambil posisi di sana? Oke. Ya, berbaris. Oke. Mau agak mundur dikit nanti karena kalian akan ada gerakan ke depan kecok-kecok seperti itu ya. Oke. Sudah. Apa perlu dicoba dulu? Coba. Ya, coba dulu. Oke, kita coba dulu ya. Oke, silakan dicoba dulu gerakannya, boleh? Kelihatan? Oke. Ayo, silakan dicoba dulu gerakannya. Kalian seharusnya pegangan pundak. Ini adalah mengetes kekompakan kalian, nah. Iya, seharusnya pegangan pundak. Oke. Ini percobaan dulu, silakan dicoba dulu. Oke. Sudah. Ibu akan mulai ya. Sudah? Sudah ya, kita akan mulai ya. Oke, sudah siap. Silakan berpegangan pundak semuanya. Ini adalah ice breaking yang mengetes kekompakan kalian. Karena kalian di sini kerjanya kelompok. Bagaimana kalian biar kompak, ya? Oke, sudah siap. Ibu akan mulai 1, 2, 3. Oke, ayo sudah. Maju. Mau diulang lagi? Diulang lagi sekali ya. Agak mundur sedikit biar ada kalian space untuk ruang majunya nanti. Gerakannya itu adalah ke kanan berapa kali? Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali juga. Habis itu maju, mundur, maju seperti itu ya. Oke, sudah? Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Habis itu maju, mundur, maju. Ya. Oke, sudah siap? Oke, siap, kita mulai 1, 2, 3. Lagi, kiri, maju, mundur, maju. Lagi sekali. Maju. Oke. Sudah ya, peregangannya sudah. Oke, nanti kalian bisa ulang lagi di rumah, nanti mengetes kekompakan kalian bersama adik kalian di rumah boleh, sama ibu, sama bapak, sama kakek dan neneknya juga boleh di rumah dites kekompakannya ya. Oke, silakan persiapkan dulu tugas kalian yang akan kalian presentasikan nanti. Sudah dipersiapkan semuanya? Sudah, oke. Ibu akan mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan dipersiapkan dulu kelompok 1. Oke. Sudah siap kelompok 1? Sudah siap kelompok 1? Oke, kalau siap kelompok 1 silakan maju ke depan, Nak.
Persiapkan siapa yang akan berbicara, 2 orang. Habis itu yang lainnya apabila ada pertanyaan silakan bertanya. Ya, yang lainnya dibantu menjawab dari yang. Silakan bisa di atas presentasinya bisa biar kelihatan agak tinggi dikit. Panganjali. Oh, Swastiastu. Selamat pagi untuk ibu guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai KKPD pembuatan laporan. Sebelumnya kalau izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kaderia Taufika Devi, absen 32 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Aisyah dari PP, nomor absen 36 dan perkenalkan rekan saya. Perkenalkan nama saya Putri Chandrika Kusiliar Putri, nomor absen 31 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Raffi Nuka, nomor absen 24. Oke, untuk materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai laporan pengamatan berdasarkan peta indeks dari rawan bencana yaitu tahun 2012 akan dijelaskan oleh Ayu Sandiani. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu judul laporan pengamatan peta indeks rawan bencana di Indonesia tahun 2012. Yang kedua itu ada tujuan pengamatan. Nah, jadi dalam tujuan pengamatan ini yang pertama mengetahui tingkat kerawanan bencana di wilayah Indonesia berdasarkan data indeks rawan bencana tahun 2012. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami bencana besar di Indonesia. Yang terakhir itu adalah metode pengamatan. Nah, jadi di dalam metode pengamatan ini terdapat analisis peta. Analisis peta menggunakan peta indeks rawan bencana tahun 2012 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk memetakan tingkat kerawanan bencana di Indonesia. Yang kedua itu ada studi literatur. Jadi, di dalam studi literatur mengumpulkan dan meninjau laporan-laporan resmi dan BNPB dan publikasi ilmiah terkait bencana alam di Indonesia. Oke, bisa ditunjukkan peta yang digunakan untuk analisisnya? Peta yang digunakan dalam kelompok kami untuk menganalisis yaitu peta indeks rawan bencana Indonesia tahun 2012. Di mana ini sudah diberikan warna berdasarkan pulau-pulaunya, di mana warna merah itu untuk indeks rawan bencana yang tinggi, yang warna kuning yaitu indeks rawan bencana yang sedang, dan yang warna hijau adalah rendah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengamatan yang saya dapatkan berdasarkan peta indeks rawan bencana Indonesia tahun 2012. Yang pertama dimulai dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera jenis bencana yang bisa kami amati karena dia merupakan indeks tinggi dan juga ada indeks yang sedang seperti bencana gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, dan banjir. Nah, wilayah yang rawan itu adalah pesisir barat Sumatera, ada Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami karena daerah tersebut adalah sebagai zona subduksi dari lempeng tektonik. Terus itu yang kedua ada wilayah Riau dan Jambi serta Sumatera Selatan itu rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama selama musim kemarau karena banyak terjadi penggundulan hutan. Untuk Pulau Sumatera, wilayah yang terdampak tinggi bencana itu ada Medan, Padang, Bengkulu, Bandar, Lampung, Jambi, Pangkal Pinang, Banda Aceh, dan Tanjung Pinang. Oke, untuk gambarnya, ini adalah salah satu contoh yaitu pesisir barat Sumatera Aceh, di mana foto ini menunjukkan pantai di pesisir barat Aceh yang pernah terdampak tsunami pada tahun 2004. Di beberapa tempat itu terlihat lagi pengamatan untuk mengenang dari tsunami besar tersebut karena dia sangat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan di sekitar Sumatera. Oke, selanjutnya kita berpindah ke Pulau Jawa. Pulau Jawa itu adalah salah satu yang termasuk dalam pulau terbesar di Indonesia. Untuk Pulau Jawa, jenis bencana yang paling banyak terjadi itu seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, itu contohnya di sana ada Gunung Semeru yang baru-baru ini terjadi letusan, ada juga banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Wilayah yang rawan itu adalah Jawa Barat, terus itu yang termasuk adalah Bogor dan Bandung, dan Jakarta itu sangat rentan terhadap banjir. Selain itu untuk Gunung Merapi itu di Yogyakarta dan yang sudah saya sebutkan yaitu Gunung Semeru di Jawa Timur berisiko tinggi terhadap letusan. Nah, untuk wilayah yang berdampak tinggi bencana itu ada Jakarta, Bandung,
Surabaya, Yogyakarta, dan Serang. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi di Jawa Barat, yaitu angin puting beliung di Tasikmalaya yang menyebabkan rumah-rumah warga itu rusak karena pohon-pohon yang jatuh dan menimpa atap dari rumah tersebut. Dan untuk pulau yang terakhir yang saya jelaskan yaitu Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan jenis bencananya tuh ada kebakaran hutan dan banjir. Untuk wilayah yang rawan itu ada Kalimantan Tengah, terus tuh ada juga Kalimantan Selatan. Untuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu sering mengalami kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap dan mengganggu aktivitas dari manusia. Oke. Dari sana kita bisa temukan untuk analisis dan kesimpulannya. Nah, analisis yang pertama ada kerawanan tektonik, di mana wilayah Indonesia itu berada di zona subduksi lempeng tektonik yang sangat rentan terhadap gempa bumi. Hal ini berlaku untuk pesisir barat Sumatera yaitu Banda Aceh. Dan yang kedua yaitu aktivitas vulkanik, di mana yang paling banyak gunung berapi aktifnya yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kalau di Bali salah satu contohnya ada Gunung Agung dan sudah biasa aktif terjadinya letusan. Dan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu kesimpulan. Kesimpulan bahwa Indonesia memiliki wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi pada tahun 2012 berdasarkan peta yang saya tunjukkan tadi, yang ini. Yang kedua yaitu gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi menjadi ancaman signifikan di wilayah-wilayah yang berada pada zona subduksi lempeng tektonik. Nah, untuk rekomendasi untuk terjadinya bencana ini bisa ditingkatkan pengembangan sistem peringatan dini. Misalnya mau ada gempa bumi yang bisa mengakibatkan tsunami, jadi kayak ada peringatan dini dari pusat BMKG tersebut. Dan yang kedua yaitu penguatan edukasi dan pelatihan tanggap bencana, karena menurut saya masyarakat Indonesia itu masih kurang dalam pelatihan tanggap bencana. Misalnya terjadi gempa, mereka malahan berada di sekitaran gedung-gedung yang tinggi karena itu sangat berbahaya. Baik, itu adalah merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai peta indeks bencana pada tahun 2012. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya ingin bertanya, diperbolehkan. Oke. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, silakan. Oke. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai wilayah Sumatera itu biasanya tentang terjadi bencana apa aja? Wilayah Sumatera. Oke, pertanyaan yang diajukan oleh Ayu, apa Yu? Di wilayah Sumatera itu rentan terjadi bencana. Iya, ditanyakan mengenai wilayah Sumatera, rentan terjadi bencana apa saja? Boleh dijawab? Di wilayah Sumatera yaitu yang pulau ini itu menunjukkan dia indeksnya tinggi, tapi ada juga yang beberapa berarti dia itu ada juga yang sedang. Iya. Nah, beberapa jenis bencana yang sering terjadi itu seperti gempa bumi, terus itu ada juga tsunami. Contohnya yaitu tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2024. Terus ada juga kebakaran hutan yang sering terjadi di Riau dan Jambi. Terus itu ada juga banjir. Banjir itu biasa terjadi tidak hanya di Sumatera, melainkan Jawa itu adalah penyumbang bencana banjir yang paling tinggi, terutamanya yaitu di Jakarta. Apakah bisa diterima, Anissa? Bagaimana? Penanya sudah bisa diterima jawabannya? Oke, sudah. Tangannya dulu. Karena adanya keterbatasan waktu, kami hanya menunjuk satu penanya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi. Oh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, presentasi yang sudah sangat bagus sekali dari kelompok 1 itu mengamati mengenai peta indeks rawan bencana di Indonesia ya. Tuh, sudah dari kelompok 1. Berikutnya dari kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Siapa yang presentasi, silakan. Untuk yang bertanya nanti dipersilakan. Boleh. Manjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikari Intan Maharani. Di sini saya adalah seorang moderator yang berasal dari kelompok 2. Sebelum kami mengawali presentasi kali ini, aku saja perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, di sini ada rekan saya yang bernama. Nama saya Intan Maharani. Saya
yang dimana wilayah itu ditunjukkan pada peta Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2012, di mana Pulau Sulawesi ini adalah pulau yang memiliki kerentanan seperti gempa bumi, tsunami, dan juga tanah longsor. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pulau seperti Bali dan juga Nusa Tenggara. Nah, di Bali dan Nusa Tenggara, wilayah yang berdampak tinggi yang terjadi bencana itu ada Bali, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Jenis bencana yang biasanya terjadi di wilayah-wilayah tersebut itu contohnya seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Nah, untuk wilayah yang rawan terjadi bencana itu seperti Bali dan juga Lombok, di mana di Bali dan juga Lombok ini memiliki risiko yang tinggi terhadap gempa bumi dan juga tsunami. Selain itu, Gunung Agung seperti peristiwa yang ditunjukkan oleh gambar ini menunjukkan letusan Gunung Agung, di mana letusan Gunung Agung yang terjadi di Bali ini merupakan salah satu peristiwa bencana alam yang dimana Gunung Agung ini dapat meletus beberapa kali. Untuk selanjutnya, wilayah yang saya akan jelaskan itu ada wilayah Maluku dan juga Papua, di mana wilayah yang sering atau berdampak tinggi dengan adanya bencana itu ada wilayah Maluku Utara, Papua bagian utara, atau yang disebut dengan Manokwari, di mana bencana atau jenis bencana yang terjadi di daerah-daerah tersebut itu dapat mencakupi gempa bumi, tsunami, dan juga banjir bandang. Wilayah-wilayah tersebut seperti Maluku Utara dan juga Papua bagian utara berpotensi tinggi terhadap gempa bumi dan juga tsunami. Banjir bandang juga sering terjadi di Papua, terutama pada musim penghujan. Untuk selanjutnya, ada salah satu peristiwa dokumentasi yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Baik, di gambar ini merupakan peristiwa di mana banjir bandang yang melanda di daerah Papua. Nah, di foto ini terlihat bahwa gambar banjir bandang ini terjadi di daerah Sentani, Papua, yang menunjukkan rumah-rumah yang tergenang lumpur dan puing-puing kayu yang terbawa arus. Nah, banjir bandang di Papua ini sering terjadi di daerah pegunungan dan lembah yang dipicu oleh hujan deras dan topografi yang curam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Janitra. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menganalisis kenapa bencana ini bisa terjadi. Seperti yang kelompok 1 sudah jabarkan tadi, di antaranya kerawanan tektonik dan aktivitas vulkanik. Kami akan menjabarkan bagian yang lainnya, yaitu yang pertama ada kerawanan iklim. Kerawanan iklim ini daerah dengan curah hujan tinggi dan topografi pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera rentan terhadap banjir dan tanah longsor, terutama pada musim penghujan. Yang selanjutnya, degradasi lingkungan. Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang berisiko lebih tinggi selama musim kemarau. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang jelas bisa tolong ditanyakan. Oke, sudah dibuka sesi diskusinya. Ada yang bertanya, silakan. Delia, Berdasarkan yang kalian jelaskan tadi bahwa di Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu salah satunya bencana yang terjadi yaitu letusan gunung berapi. Dan kalau di wilayah Bali itu kan terjadi letusan gunung Agung. Bisakah kalian menjelaskan secara singkat saja apa saja mungkin kerugian yang terjadi akibat dari letusan gunung berapi tersebut? Bisa juga disebutkan 2 kerugian saja. Oke, pertanyaannya itu adalah mengenai letusan Gunung Agung yang ada di Bali. Ya, ketika meletus, kerugian apa yang bisa diakibatkan oleh letusan Gunung Agung tersebut? Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Delia.
kerugian-kerugian yang dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ada kerugian material, di mana kerugian material ini contohnya rusaknya bangunan-bangunan yang ada di sekitaran gunung berapi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah kerusakan lingkungan. Rusaknya lingkungan ini contohnya seperti wilayah terkena magma dari letusan gunung berapi itu biasanya akan menjadi lebih subur atau menjadi lebih nggak subur. Oke, sudah? Itu sudah pertanyaannya. Silakan lanjut. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kami akhiri presentasi dari kami dengan para mesanti. Om Santi. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, itu presentasi dari kelompok 2 tadi. Ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang lainnya, Ibu minta untuk mengumpulkan laporannya, ya. Nanti biar Ibu periksa dan feedbacknya adalah nilai dari laporan tersebut, seperti itu ya. Karena keterbatasan waktu kita, silakan dikumpulkan dulu laporannya semuanya, baik yang sudah presentasi ataupun yang belum presentasi, silakan dikumpulkan dulu laporannya. Ketua kelas Ibu minta dibantu untuk mengumpulkan hasil karya dari teman-temannya tersebut. Oke. Oke, sudah? Gigi, sudah? Iya. Oke, lagi satu kelompok yang belum. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelum itu, mari kita bahas dulu sedikit mengenai apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya enggak? Ya, tadi itu kalian sudah mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi peta yang sudah terlampir dalam LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya enggak? Ini adalah peta indeks rawan bencana pada tahun berapa? 2012. Nah, di sini ditampilkan itu adalah beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ya enggak? Ini ada Pulau Sumatera, pulau apa lagi? Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan masih banyak pulau kecil-kecil yang lainnya ya. Dalam peta ini itu ada warna yang sangat mencolok di sini. Ya enggak? Ini warna apa saja di sini? Merah, habis itu kuning dan hijau. Di sini di warna merah dalam peta ini itu adalah menggambarkan tentang apa? Iya, rawan bencana yang sangat tinggi. Ya enggak? Itu ditandai dengan warna merah dalam petanya ini. Habis itu, yang warna kuning itu artinya adalah rawan bencana yang sedang. Dan yang warna hijau itu adalah rawan bencana rendah. Ya, dalam peta ini kita bisa amati, yaitu di Pulau Sumatera itu hampir keseluruhan itu berwarna apa? Berwarna merah. Hanya ada beberapa bagian dari Pulau Sumatera ini yang berwarna kuning. Seperti misalnya di Sumatera bagian utaranya apa? Aceh. Ya, di sana itu rentan bencana. Nah, ya, bencana apa yang pernah terjadi dulu di sana di tahun 2004? Ya, tsunami Aceh itu kerugiannya sangat besar sekali. Ya, sebelum terjadinya tsunami itu sudah pasti ada apa sebelumnya itu yang memicu terjadinya tsunami? Iya, itu terjadinya gempa sebelumnya. Nah, gempa di sana itu sangat besar sebelum terjadi tsunami itu. Ya, Aceh dulu waktu itu diguncang gempa sekitar 8 sampai 9 kekuatannya. Ya, serentang beberapa waktu air laut itu surut. Surut bukan berarti aman. Ya, air laut sedang
proses di bawah. Dia masuk ke bawah, habis itu selang beberapa waktu dia naik ke atas, seperti tayangan video yang tadi. Itu tayangan video tadi itu ada di Jepang. Ya, kalau yang tsunami di Aceh itu terjadinya seperti itu juga. Iya, air laut surut itu bukan berarti aman setelah terjadinya gempa. Malah itu yang sangat berbahaya sekali. Ya, seperti itu. Kalau misalnya terjadi gempa di laut, misalnya nanti ya terjadi gempa, itu pusatnya di laut, kalian ada yang rumahnya dekat dengan laut, dekat dengan pantai, itu perlu waspada apabila air lautnya surut. Perlu waspada. Nah, sekarang kalian harus tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan apabila hal itu terjadi. Nanti ada materi berikutnya setelah kalian memahami materi, memahami bencana ini, seperti itu. Ya. Oke. Itu di Pulau Sumatera salah satunya contohnya. Berikutnya di Pulau Kalimantan. Ya, di Pulau Kalimantan itu ada 3 warna di sini, Nak. Ya, ada 3 warna, ada warna merah, ada warna kuning, dan juga ada sedikit warna hijau di sini. Ya. Ya, ini kalau yang warna merahnya itu ada di sekitar wilayah provinsi Pontianak. Ya, habis itu di Samarinda. Itu sangat rentan bencananya, berarti seperti itu. Ya, oke. Berikutnya di Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Sulawesi hampir seluruhnya ketutup dengan warna merah, berarti rentan dengan bencana. Indeks bencananya itu berarti tinggi, seperti itu. Kalau kita di Bali bagaimana? Seperti yang sudah kalian amati tadi di petanya. Iya, hampir semuanya ketutup dengan warna merah. Berarti kita di Bali itu rawan bencana, seperti itu. Ya. Kalau seperti sebelum-sebelumnya sudah pernah kalian alami sebelumnya, bencana apa yang sudah pernah terjadi di Bali, Mbak? Gempa bumi. Habis itu apa lagi? Longsor. Iya, di daerah Bedugul yang sering terjadi longsor. Ya, seperti itu. Habis itu tsunami sudah pernah ada terjadi di Bali? Belum, semoga saja tidak. Iya, sekarang tidak. Bencana yang standar-standar lah, jangan yang terlalu tinggi nanti tidak bisa berkata apa-apa nanti kita, ya. Seperti itu contohnya. Itu identifikasi yang sudah kalian lakukan tadi per kelompok, sudah sangat baik sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Oke. Nah, dengan selesainya proses presentasi tadi, itu sudah berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Berarti di sini kalian sudah memahami belum mengenai apa itu bencana, apa penyebabnya, bencana itu dibagi menjadi berapa? Sudah paham semuanya? Sudah mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan di sini dari materi yang sudah kita sampaikan tadi. Sudah? Oke. Dan untuk berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi apa? Ayo, ada yang sudah membaca bukunya setelah memahami bencana, apa yang materi yang akan kita bahas? Yes, tepat sekali, itu adalah materi yang akan kita bahas nanti di minggu depan. Berikutnya adalah mengenai mitigasi bencana, seperti itu. Silakan nanti kalian pelajari materi tersebut sebelum nanti kita belajar di kelas, ya. Belajar geografi apakah membosankan? Ya. Nah, oke, sangat menyenangkan sekali apabila kita sudah memahami. Ya, kita belajar berproses di sini sehingga apapun materinya itu jadi menyenangkan, seperti itu. Oke, terima kasih buat anak-anak kelas A. Hari ini pertemuannya sangat baik sekali sehingga proses pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat. Menyenangkan juga, ya enggak? Oke, sudah seperti itu. Nanti lanjut kita pertemuannya di minggu depan. Ya, di minggu depan. Di hari apa kita dapat?
Iya, hari Jumat kita dapat nanti dengan materi apa? Mitigasi bencana seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Tidak. Kalau tidak, mari kita tutup dengan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, sebentar. Ayo tutup dulu ya. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih. Oke.